Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini senang kembali boleh menyapa kita melalui renungan firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan yang setiap Kamis kita adakan di gereja kita. Saudaraku, hari ini saya akan membawakan sebuah renungan kasihilah sesamamu yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai yang ke-36. Tapi hari ini kita akan menggumuli di ayat yang ke-35 sampai 36 saja. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari demi hari di tengah-tengah situasi pandemi yang terus berjalan ini. Tuhan, pemeliharaan-Mu cukup bagi kami. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang merawat kami. Bahkan Engkau Allah yang juga lah yang mencukupkan segala kebutuhan, memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, supaya kami boleh bersama-sama menerima firman dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 dan 36, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perbedaan pendapat, perselisihan, dan bahkan yang namanya permusuhan tidak jauh dari sekitar kita. Di tengah-tengah dunia sosial sekarang ini, saudaraku, bahkan kita melihat bagaimana grup-grup merespon apa yang dikirimkan, merespon dengan apa yang diungkapkan oleh orang lain. Beberapa hari yang lalu saya mencoba mengirimkan bagaimana kita bermedia sosial supaya kita mampu menerima satu dengan yang lainnya di tengah-tengah perbedaan yang ada. Saudara-saudaraku, perselisihan, beda pendapat, dan bahkan permusuhan itu sudah ada sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia memilih untuk melawan Allah, melawan kehendak Allah, dan keluar dari yang namanya maksud Allah, maka disitulah mulai timbul dosa, disitulah mulai timbul perselisihan, disitulah mulai timbul permusuhan, saudaraku. Kalau kita melihat setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka kita melihat keturunannya Kain dan Habel mulai bermusuhan. Bahkan Kain sampai membunuh adiknya. Demikian seterusnya. Di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana permusuhan, pembunuhan itu menjadi sesuatu yang tidak jauh dari umat Tuhan. Itulah sebabnya diturunkan Taurat. Saudaraku, di dalam perjanjian baru bahkan Tuhan Yesus sendiri, kalau kita membaca firman Tuhan, berkali-kali Alkitab berkata musuh-musuhnya. Ini mau menjelaskan bahwa di dalam kehidupan Yesus yang adalah Allah itu sendiri tetap dimusuhi, tetap dibenci, dan bahkan mereka mau membunuh Yesus. Nah, saudara-saudaraku, kalaulah perselisihan, kalaulah permusuhan ini tidak mungkin kita jauhkan dari kehidupan dan sekitar kita. Pertanyaannya bukan bagaimana, tetapi seperti apa kita meresponnya. Sikap apa yang harus kita ambil ketika kita berhadapan dengan yang namanya permusuhan, beda pendapat, dan perselisihan tersebut. Saudara-saudaraku, di dalam tradisi Yudaisme atau orang-orang Yahudi, sering kita mendengar istilah hukum lex talionis, yaitu hukum yang mengatur sangat adil, masuk akal, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya apa? Artinya kesalahan orang dibalas dengan kesalahan yang sama. Adil, masuk akal, dan rasanya tidak ada yang berbeda. Nah, saudara-saudaraku, ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, Yesus mengingatkan itu. Apa yang kamu ketahui selama itu ada hukum
yang namanya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi saudara-saudaraku, ketika Yesus memberikan sebuah pengajaran kasih, Yesus memberikan sesuatu yang berbeda, saudaraku. Yesus berkata di ayat yang ke-27, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata. Jadi saudaraku, ada begitu banyak pendengaran orang-orang Yahudi pada waktu itu tentang hukum kasih. Bagaimana kita merespon orang yang berbeda, bagaimana kita merespon musuh kita. Tetapi hari ini Yesus berkata, kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah ketika Yesus berbicara kasihilah musuhmu, apakah Yesus sedang berbicara saya pun punya musuh? Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berbicara kasihilah musuhmu? Siapa musuh-musuh itu, saudara-saudaraku? Nah, saudara-saudaraku, kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, saudara, ada beberapa hal yang mengidentifikasikan sebuah tindakan yang sering kali atau kerap disebut sebagai musuh, saudara. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat ini, saudaraku, siapakah musuh itu? Dikatakan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Jadi musuh itu adalah orang yang membenci, saudara. Bahkan orang yang mengutuk kamu, atau orang yang mencaci kamu, atau orang yang mengambil jubahmu, dan bahkan orang yang meminta apa yang ada padamu. Itu pun disebutkan sebagai musuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi Yesus sedang berbicara ketika ketidakadilan, ketika sesuatu yang tidak nyaman hadir dalam kehidupanmu, yang membuat engkau rugi, yang membuat engkau merasa tidak diperlakukan adil. Itulah musuh sesungguhnya, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi Tuhan Yesus mau berkata kepada murid-murid atau pendengar pada waktu itu, ketika ada orang-orang yang sedang membenci kamu, ketika ada orang yang sedang mengutuk kamu, ketika ada orang yang menampar kamu, ketika ada orang yang mengambil bagian kamu yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, dan bahkan ketika ada orang yang mencaci kamu, menghina kamu, itulah musuh, saudara. Nah, di dalam tradisi Yahudi yang kita baca tadi, saudaraku, mungkin itu harus dibalas dengan apa yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Saudara, tetapi hari ini Yesus berkata kepada pendengarnya dan kepada kita hari ini, kasihilah musuhmu. Jadi kepada orang-orang yang sedang berbuat jahat, kepada orang-orang yang sedang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kamu, kepada kita hari ini, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, kasihilah. Ini adalah sebuah hukum yang tak masuk akal, saudaraku. Ini adalah hukum yang tidak mampu kita terima. Bagaimana mungkin? Tetapi inilah yang diminta oleh Yesus. Kita memperlakukan orang-orang yang memusuhi kita dalam konteks perbuatan-perbuatan mereka yang merugikan kita dengan perbuatan kasih. Saudaraku, kasih menjadi sebuah identitas kekristenan. Kasih itu adalah Allah sendiri, saudara. Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, Dia adalah Allah yang rela datang menjadi manusia, menunjukkan perbuatan baiknya kepada manusia yang berdosa, dan bahkan memberikan anugerah keselamatan bagi kita yang tidak layak menerimanya. Maka Yesus berkata, kalau engkau menjadi murid-muridku, perbuatlah ini, kasihilah musuhmu. Saudara-saudaraku, kasih itu adalah sebuah tindakan. Kasih tanpa tindakan itu tidak kasih, saudara. Maka ketika Allah berkata Ia adalah kasih, Ia menyatakan kasihnya kepada kita, orang yang berdosa. Kasih yang ditunjukkan Allah adalah kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan kembali, kasih yang tanpa syarat. Itulah yang ditunjukkannya di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berkata, kasihilah musuhmu,
Pertanyaannya, bagaimana? Maka inilah yang kita harus miliki di ayat 35 dan 36. Ketika Yesus berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu besar di surga. Kalau di ayat sebelumnya kita menemukan, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan orang yang berdosa? Kalau kita meminjamkan dengan orang yang meminjam dengan kita, apa bedanya? Tapi Yesus menunjukkan sebuah sikap yang berbeda. Apa itu? Yaitu bermurah hatilah. Saudara-saudara, di ayat yang 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudaraku, kata murah hati di dalam bahasa aslinya disebut dengan oiktirmon. Oiktirmon atau bahasa Inggrisnya adalah merciful atau compassionate, yang membicarakan tentang 3 hal, yaitu kelembutan, tindakan kasih, dan pengampunan. Saudara-saudaraku, di dalam bahasa sederhananya, murah hati bisa kita kaitkan dengan bagaimana kita bersimpati, bagaimana kita berempati, dan bagaimana kita menyatakan pengampunan kepada orang lain. Simpati adalah sebuah kesediaan untuk menanggung kesedihan bersama saudara. Tetapi kalau empati adalah bagaimana kita memposisikan diri kita kepada orang lain, meletakkan sepatu kita kepada sepatu orang lain. Apa yang dirasakan oleh orang lain, itulah yang kita rasakan. Tetapi pengampunan itu membicarakan sebuah memaafkan atau tindakan kasih, tidak mau menyakiti. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata, kalau ditampar pipimu yang satu, berilah pipi yang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal inilah yang harus kita hidupi di tengah-tengah dunia modern yang kita layani sekarang ini. Bagaimana bahwa permusuhan itu tidak mungkin hilang dari kita. Musuh itu tidak mungkin hilang. Tapi marilah kita meresponnya dengan sebuah tindakan kasih yang nyata. Dan itu bisa kita lakukan dengan bermurah hati. Belajar bersimpati, belajar berempati, dan belajar mengampuni. Sehingga ketika kita hidup di dalam realitas yang kita hidupi sekarang ini, saudara-saudaraku, maka kita mampu memahami orang lain bersikap, kita mampu memahami orang lain berpikir, dan kita mampu melupakan kata-kata, melupakan tindakan-tindakan yang bahkan cenderung kasar. Kalau bahasa sederhananya, mungkin saudaraku, Yesus sedang mengajak kita melakukan sebuah tindakan kasih yang sangat-sangat ekstrim atau radikal. Tidak mudah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tetapi inilah yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada kita. Di ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang di sorga murah hati. Oleh sebab itu saudaraku, marilah melalui kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah kemajuan teknologi yang tidak cenderung membawa kebaikan, tetapi seringkali justru membawa perpecahan, membawa permusuhan, kita menyatakan kasih radikal yang ada di dalam ajaran Kristus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Itulah yang ditunjukkan Yesus di atas kayu salib. Kiranya kita dimampukan meneladaninya, kiranya kita dimampukan menghidupinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat malam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk malam ini kami boleh belajar firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kami mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi musuh kami, orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kami, orang-orang yang cenderung merugikan kami, orang-orang yang menjatuhkan kami, memaki, bahkan yang meminta tidak sepantasnya. Kami berdoa ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengasihi seperti kasih Kristus.
kasih agape, kasih tanpa syarat, belajar mengampuni, belajar berempati, dan belajar menaruh simpati, supaya kami boleh meneladani Kristus yang bermurah hati sampai di atas kayu salib. Tidak mudah sebagai manusia di tengah-tengah konteks zamannya Tuhan, tapi kami percaya ada Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus menolong kami. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat, Tuhan berkatilah kami, Tuhan tolonglah kami, supaya kami terus dimampukan meneladani Kristus dalam kehidupan kami, khususnya dalam hal kasih ini. Mampukan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.